Jadi pada malam kini kajian kita jamaah kami budak bapak hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mencapai kebahagiaan dunia, untuk meraih kebahagiaan akhirat, hendaknya bagi kita manusia harus ada 3 pokok dasar dan 2 faktor penunjang. Nah, jadi rumusan kajian awak 3 pokok dasar, 2 faktor penunjang untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi apa pokok dasarnya? Iku rumusan kita jamaah kami budak kompak. Yang pertama sekali, kokohi diri dengan iman. Dan kedua, bekali diri dengan ilmu. Dan ketiga, hiasi diri dengan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala fi sama'il furuja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah, yang mana Allah pada malam kini masih melimpahkan kita rahmat dan nikmat, kudarat basaratu iradat, sehingga masih jaga kita nikmat iman, sehat, basaratu nikmat kesempatan. Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kasihnya tak pilih, kasih sayangnya tiada terbilang. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, mari sejenak kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada arwah pucuk pimpinan umat sekalian dunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah berhasil membawa kita dari alam zulumat kepada alam nur, dari agama jahiliyah kepada agama Islamiyah, dari masa kebodohan kepada masa yang berilmu pengetahuan. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam kini, dalam rangka silaturahim, dalam rangka kunjungan ambo terhadap jamaah yang ada di Kecamatan Pucuk Rantau, sama-sama meminta dan bermohon kita kepada Allah, mudah-mudahan kita selaku diakui sebagai umat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian salam kehormatan aku sampaikan kepada Bapak Kepala Desa, yaitu Desa Ibul, Desa Kampung Baru
Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian salam kehormatan ambo sampaikan kepada para tokoh-tokoh di dalam desa Kampung Baru Ibul. Kemudian salam kehormatan ambo sampaikan kepada para guru-guru, para alim ulama, imam khatib selaku suluh bedang dalam nagari Pai sampai Patanyo pulang sampai Paburito. Kok dak jale diawak masalah syarat sepanjang hukum-hukum Allah, hendaknya kita pulangkan kepada ahlinya, yaitu ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, yang menjadi penyakit di akhir zaman, banyaknya manusia lari daripada ulama. Dihendaknya kepada kita seluruh jamaah yang hadir, dekatkan diri kepada ulama, cintai ulama, manfaatkan ilmu yang ada bagi beliau. Mudah-mudahan dengan dekatnya kita kepada ulama, terbimbing kita dunia sampai kepada akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam kehormatan aku sampaikan kepada para nenek mama, cerdik pandai selaku pemuka adat, teristimewa kepada seluruh jamaah, kaum ibu dan kaum bapak, pemuda dan pemudi, remaja dan remaji, umumnya segenap kita yang hadir, ketek dak tasabui dek namo kok kadang dak taibon dek kala, umumnya jamaah kaum muslimin dan muslimat yang telah hadir pada kini malam, yaitu dalam rangka silaturahim, dalam rangka tajdidul iman, memperbaharui iman kita kepada Allah. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kita selaku hamba Allah yang daif, kita selaku manusia hidup di akhir-akhir zaman, sangatlah sadar dan merasakan bahawa suri keimanan kita tidak lebih dari dua parakala. Kadang-kadang iman kita bertambah, kadang-kadang iman kita berkurang, kadang-kadang iman kita kuat, kadang-kadang iman kita lemah, kadang-kadang dekat diri kita kepada Allah, kadang-kadang jauh diri kita daripada Allah. Kadang-kadang ibadah solat kita di awal waktu, kadang-kadang di akhir waktu. Kadang-kadang kita rajin beribadah, rajin solat berjamaah, kadang-kadang hati wa angkat dan malas untuk melaksanakan solat berjamaah. Oleh sebab itu makanya dengan adanya pertemuan kita pada malam kini, dengan adanya acara kita pada malam kini, sama-sama bermohon kita kepada Allah, sama-sama meminta kita kepada Allah, mudah-mudahan bertambah keimanan kita, bertambah kuat keimanan dan ketakwaan kita dan ibadah kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum masuknya waktu Isya, atas nama kesepakatan kita pada malam kini, pengurus masjid dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa Ibul, menjelang waktu Isya masuk, sebelum pengajian tharikat, kita isi tausiah agak 30 minit lebih dan kurang. Ya Bu? Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, adapun pada malam kini, iko adalah kunjungan ambo lah malam hari dan ke-20, malam dan ke-21. Kalau ambo ambil dari ambo barangke Pak Bu, ya
Tapi kalau ambo di Kabupaten Kuansinggo iko baru malam nang katigo. Hari Kamis di Sungai Besar, Desa Sungai Besar. Kemudian malam tadi di Pangkalan, kini di Desa Ibul. Jadi kalau dihitung semenjak ambo barangke iko lah masuk malam nang ke-21. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, adapun kunjungan ambo iko berdasarkan permintaan kita dahulu-dahulunya, artinya sekali kita atau murid majalah guru, sekali pula guru majalah murid. Sekali awak datang berkunjung berziarah keulaan singgah di surau pondok ketek mengaji wak di situ. Kemudian disepakati pula jamaah thariqah yang ada di Kabupaten Dharmasraya, jamaah Sakariyah yang ada di Desa Ibun, jamaah yang ada di desa di Kabupaten Tebo diminta sekali dalam setahun agar dikunjungi kami ke negari kami. Alhamdulillah jamaah kami budak kompak malam kini kita dipertemukan oleh Allah di tahun 2022. Sebab 2021, 2020, 2009 balik kita tak dapat ziarah keulaan, aku pun tak dapat mengunjungi kita ke kampung kita. Sebab kita sedang wabah musibah COVID-19 balik atau karena corona ya. Di jamaah beberapa, nah, itulah keadaan ujian keimanan kita di wabah musibah itu. Sehingga jamaah beberapa terhalang kegiatan-kegiatan kita. Mudah-mudahan sama meminta kita kepada Allah, Allah angkat wabah musibah kau dan kembali awak seperti biasa balik. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam kini karena waktu kita terbatas, jamaah bagi mudah-mudahan kita langsung saja kepada kajian kita sebelum bisa masuk. Jadi pada pertemuan malam kini kita akan membahas tentang suatu doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Bahkan doa itu setiap kita mendoa selalu itu tetap kita baca. Atau doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita meminta dan bermohon kepada Allah kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, terlepas kita dari azab neraka. Itu adalah suatu keinginan kita manusia. Itu adalah suatu harapan dan tujuan kita sebagai manusia. Itu tujuan kita Pak Ibu. Ingin bahagia dunia, ingin pula kita bahagia di akhirat dan terhindar kita daripada azab neraka. Jadi pada malam kini kajian kita jamaah kami mudah bapak hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mencapai kebahagiaan dunia, untuk meraih kebahagiaan akhirat, hendaknya bagi kita manusia harus ada 3 pokok dasar dan 2 faktor penunjang. Nah, jadi rumusan kajian awak 3 faktor, 3 pokok dasar, 2 faktor penunjang untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi apa pokok dasarnya? Iku rumusan kita jamaah kami budak kompak. Yang pertama sekali, kokohi diri dengan iman. Dan kedua, bekali diri dengan ilmu. Dan ketiga,
hiasi diri dengan amal. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kita sebagai insan, kita sebagai manusia sangatlah harap dan sangatlah rindu akan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dihendaknya bagi kita supaya keinginan tadi kita wujudkan, kebahagiaan dunia dan akhirat kita dapatkan, hendaknya kita bekali diri kita dengan 3 pokok dasar. Yang pertama, kokohi diri dengan iman. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, atu iman. Kok diboleh kau bertanya kepada jamaah yang hadir, lain apa iman maksadonya kau? Lain. Kemudian apa itu iman? Lain apa iman awak? Lain. Iman tu. Apa arti dari iman tu? Dah tahu lah. Akhirnya kita kaji. Berdasarkan kajian di dalam sebuah kitab Daqaiqul Huruf atau Daqaiq al-Huruf, sebuah kitab karangan dari Syekh Abdul Rauf As-Sinkil, Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Sinkili, guru daripada Syekh Burhanuddin Ulakan. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, arti iman adalah percaya. Di dalam kajian Daqaiqul Huruf ada 3 pembahasan awal. Yang pertama iman, yang kedua mukmin, yang ketiga mukmin. Arti iman percaya itu baru sifatnya. Arti mukmin yang sebenar-benarnya percaya, itu yang zatnya iman. Kemudian mukmin artinya apa? Yang dipercayai. Dipercaya, sabana-bana percaya yang dipercayai, atau yakin, sabana-bana yakin dan yang diyakini. Ketiga. Jadi iman artinya percaya. Mukmin artinya yang sabana-bana percaya. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, iman itu sifatnya. Yang zatnya iman yaitu mukmin. Apa arti dari mukmin? Yang sebenar-benarnya yakin, atau yang sebenar-benarnya percaya. Itu yang dikatakan mukmin. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang kita percayakan atau apa yang kawak yakini? Pertama sekali, benarnya zat Allah. Dan kedua, benarnya sifat Allah. Dan ketiga, benarnya af'al Allah. Benarnya malaikat Allah. Benarnya Rasul Allah. Benarnya kitab Allah. Benarnya hari akhir. Dan benarnya qadar baik dan qadar buruk datang daripada Allah. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, di benarnya zat Allah itu yang harus kita yakini di dalam iman kita. Itu yang harus kita yakini dengan hakul yakin. Yakin yang sebenar-benar yakin bahwasanya zat Allah itu ada, bahwasanya Allah itu ada, jauh dak antara dakitnya
dapat sesuatu. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dimanapun juga kita berada, nang Allah bersaratu kita. Dikalulah yakin awak, lah sabana-bana yakin awak bahwasanya Allah tu ada di mawak berada Allah bersaratu awak, maka disiko tumbuh keinginan dan kesadaran di dalam diri awak untuk atiullah wa atiur rasul, untuk taat kepada Allah dan untuk taat kepada Rasul. Aku yang pertama, kita yakini dengan hakul yakin kebenaran Sang Allah. Sang Allah itu ada, jauh dak berantara, dakik dak bersatu. Lima pun juga kita berada dan Allah bersatu kita. Ketika itulah kita yakini, berarti jamaah berapa seluruh nangka kita buat, seluruh yang akan kita laksanakan, Allah Maha tahu di saat itu. Jamaah kami mudah berapa ingin awak membuat dosa, awak sadar Allah akan mencari perbuatan awak tadi. Aku yang pertama. Kemudian dan kedua, benarnya sifat Allah. Benarnya sifat Allah. Di dalam kajian kita, jamaah kami mudah bapak, sifat ma'ni dan tujuh, hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun. Seluruh dan ada bukan milik kita, bukan kita dan punya, tapi milik Allah Subhanahu. Yakin awak dengan sabana-bana yakin di dalam diri awak, segala dan ada bukan milik awak tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarnya af'al Allah, benarnya perbuatan Allah, segala dan ada di alam fana, baik yang ada di langit walaupun yang ada di bumi, segala isinya ikut sama-sama perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kita ambil suatu pemahaman di dalam tasawuf, kita ambil suatu pemahaman di dalam ilmu thariqah. Dia pemahaman tentang af'al Allah. Kalau kita perhatikan sebuah tumbuhan atau biji pepaya, lihat tahu biji pepaya? Anak mau disikot, katelo, atau kalau kami di Piaman kanki namun, siko katelo namun, ya dah. Kalau di Payakumbuh patiak namun, ya dah. Adono satu kau, pusang pisang, tukau, bayo itu kau. Di kalau di Payakumbuh patiak namun, di jamaah Eropa hati-hati wa, ko ado ka mencari minantu di Payakumbuh, ya dah. Tasabui inyo minantu calon minantu aku mengalih patiak, jadi sangko mengalih patiak jadi Jakarta, bisa jadi inyo mengalih pepaya di kampung jamaah Eropa. Dan lagi jual apa? Patiak. Kecewa patiak kau kan kain patiak kan? Untuk kabaju, untuk kabaju kurung. Kecewa calon minantu aku mangyo mangale patiak pulo, ubua mangale pepaya lah kecuali. Dia tiap-tiap sebab namo ko berbeda-beda, lain daerah lain namo. Kalau di Piaman kaniki namo, kalau di Sikuan mau jadi katelo, ada itu satu kaum. Lain Lombok, lain ikan, lain Padang, lain binatang, lain daerah, lain namo. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kembali balik kepada pembahasan. Ini artinya apa?
pepaya incek kaliki incek katu kau tadi enak katiko incek wak perhatikan di dalam incek tidak ada apa-apa. Artinya apa? Indah ado babatang, indah ado badaun, indah ado babuah. Katiko biji kawak semaikan dengan izin Allah dalam incek tumbuh tuneh menjadi batang. Dalam batang mengandung daun mengandung bunga mengandung putih. Dalam putih menjadi buah. Dalam buah adulu incek pada Allahu Akbar. Siapa nama buah itu? Allah Subhanahu. Bisakah awak membuat seperti itu? Bisakah awak melakukan dalam sebuah biji wak tumbuhkan tunai, dalam sebuah biji wak jadikan batang, dalam satu biji wak jadikan buah? Bisakah satukah pandaikah awak membuat? Tidak. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, adisiko kita dudukan benarnya af'al Allah. Benarnya sagalo dan adu di langit dan di bumi dan di alam fanaro itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa pada eka dalam batang tubuh awak, wa pada eka dalam diri awak, sagalo dan adu di dalam jasmani awak, sagalo yang adu di dalam jasad awak, iku samato-mato perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, itu nanti dikatakan benarnya af'al Allah, benarnya malaikat Allah, benarnya Rasul Allah, benarnya kitab Allah, benarnya hari akhir, hidupkan mati, duniakan berakhirat. Setiap kita hidup pasti akan berpindah kepada alam akhirat. Hidup pasti akan mati, dunia pasti berakhirat. Kullu nafsin za'iqatun, setiap barang dan bernyawa pasti akan mati. Bila? Tak tahu jawab. Itu urusan Allah. Di mana tampaknya tidak berjalan jawab. Bahan modelnya tidak tentu jawab. Antah di Pekanbaru, antah di Medan, antah di Jakarta, antah di Bandung, antah di Batang Ali, entah dalam Musaji, antah di jalan raya, entah di bawah puso, antah mati hangit, antah mati kecelakaan, tak tahu jawab. Itu urusan Allah Subhanahu. Di zaman kami berdampak, bila akan wafat, di mata pek wafat, bahkan model wafat itu tak bisa wak mana Tuhan. Nanti bisa wak Tuhan apa? Min ayatil maut. Sebahagian daripada tanda-tanda kita akan wafat. Allah nyatakan tanda ke dalam tubuh. Dulu jangan tanam kini lakabu. Dahulu matuak tanam kini lakabu. Dahulu talima wak sampurno mandana kini lampaka. Dahulu matuak wak tanam kini lakabu. Dahulu wak kuat kini lama. Iko adalah apa-apa peringatan Allah, teguran Allah bahwa sudah kita tidak akan lama hidup di dunia. Menandakan akhirat akan kita tampuk. Bu, tagam tu yang ewak kini lepo kandu. Kalau mau jadi kau lebih kandu jangan yang satu. Ya bu. Dikalulah engkau nampak di dalam jasad awak, lah nyatu awak pandang dengan kasat mata awak, perubahan alam Allah nyatukan ke dalam tubuh kita. Hendaknya fakta biru ya ulil absar. Kita ambil ibarat sepanjang perubahan yang Allah nyatukan ke dalam diri kita. Sebagai itu, sebagai teguran Allah bahwa kita tidak akan lama hidup di dunia. Jikalau awak yakini, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kebenaran hari akhirat itu, bahwasanya nanti seluruh kita akan dipertanggungjawabkan di
dari kini kita persiapkan bekal amal untuk menuju kampung akhirat, kampung yang selama-lama. Kan yakin waktu mati sedonya dah. Kan yakin hidup dia aku ke akhirat, hidup aku ke mati boh. Aku nak buat yakin. Kadang-kadang kan ada dulu sebagian manusia aku bantu nak ke mati lagi betul. Bumi dipijak, langit dijunjung. Segala nikmat Allah nyo manfaatkan, nyo makan. Tetapi jamaah kenapa? Inyo tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihendaknya kita tundukan keyakinan kita di sini. Yakinlah sabana-bana yakin hidup kamati dunia kan berakhirat. Koklah yakinlah sabana yakin hidup kamati dunia kan berakhirat. Di sisa umur nanti manfaatkan sebaik mungkin. Berbanyak amal ibadah kita, mudah-mudahan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tunang. Kemudian benarnya qadar baik dan qadar buruk datang daripada Allah. Aturan wak yakin. Tunan dikatakan sanyo iman. Jadi kesimpulannya Pak Bu, orang beriman belum tentu dia mukmin. Orang mukminlah pasti orang-orang yang beriman. Sebagaimana kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah mati kamu sebelum muslim. Janganlah mati kamu sebelum kamu menjadi mukmin. Sehingga dalam kajian jamaah berapa kalau kaji di dalam kajian tasawuf, katiko datik sadati angin kan batiup ombak dan kabasabo. Aujo kajian insya Allah ta'ala karena minal mu'minina haqqan. Kan itu kecil kajian. Jika layatu karena Allah, itu termasuk orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Kunan sanyo iman. Dijadilah itu orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau lawak kokoh diriwat dengan keimanan, dengan hakul yakin, jamaah kami budak bapak, maka kita bekali pula diri kita dengan ilmu. Sebab jamaah kami budak bapak, ilmu itu adalah pokok-pokok dasar di dalam ibadah-ibadah kita. Kalau dah obeng cara membuat randang, wak buat saja randang ku baknya awak, amu randang jadi randang. Lado sakilo wak agian, lak daging sakilo wak agian lado gak 2 banding kilo. Ukuran randang ku masaat 3 jam wak buat 10 minit. Namu aja jadi randang ku. Didek karena ilmu kulah dia dihan dek minyak wak dahulu, dek induk wak dahulu, sehingga menjadi ilmu bagi kita. Wak praktekkan jamaah kaulah akhirnya jadilah randang. Di baik tunjuk kita, ya, maka para luak berkali diri wak dengan ilmu. Sebab segala apa dan wak buat pokok dasarnya adalah ilmu. Apalagi pakar jalan kepada Allah, apalagi pakar ibadah kepada Allah, sangatlah paralu di awal ilmu. Ya boh, sangat paralu ilmu. Bekali diri dengan ilmu. Di kau dah tahu wak belajar, kau dah pandai wak tuntut. Jangan wak bodoh bertahan di bodoh awak, atau wak
karena bos sampean mungkin acok juga bos sampean ke jemaah kami budak Pak. Orang berilmu, orang beramal tanpa ilmu, seumpama atau suatu kejadian orang ko tadi sama bodoh kakigonyo supaya berjamaah di tabiannya. Diangkat takbir dan surah jadi imam dan berdua jadi makmum. Ketika imam mangkir takbir, ya dah makmum satu di belakang. Ketika imam membaca al-fatihah, angin kencang tiba, tasimbah tasingkok kain imam. Angin cik makmum di belakang, owai kain imam dan tabuka. Angin cik kawan di samping makmum dan surah lain, mangicik mangawang dalam subayang kau. Kemudian dikola pajawe-jawean berdua angin cik imam di muka, tu bangkodenan yang je. Itulah samo kajigo-jigo lah batal subayang. Karena apa? Awak dituntun di dalam ilmu yang membatalkan sholat ada sekian banyak. Awak ketahui itu salah satunya apa? Berkata selain bacaan sholat. Itu batal subayang. Adik pajaku nama tiga ko tadi nyobodoh ilmu dado mangecek yo subayang tarujo mangecek yo subayang tarujo dek karena tu dek karena bodoh atau mako para ludewa bekal kita berkali diri dengan ilmu. Pernah sekali jamaah Ibu kejadiannya di makam beliau Syekh Burhanuddin Ulankan. Waktu itu sembahyang hari raya Idul Fitri. Di urang berkumpul sadonya. Nah biasanya kalau sembahyang raya bobo, dek karena 2 kali setahun di karajuan, tentu banyak na lupa sabar sembahyang diingat balik ditunjukan balik. Rupanya lah selesai ditunjuk orang sembahyang. Aduh nang tarampe surah. Pada PE-nya orang lama kita Nabi, imam lama baca Al-Fatihah. Takbir dan 7 lah selesai. Imam lama baca Al-Fatihah, hanya baru tiba baru. Di karena wak bodoh ilmu dah ada, niat usali dah tentu, dia welah kawan di samping. Tujuan dan ciani kecil. Oi, tujuan dan apa usahanya kecil. Jadi jamaah kenapa orang sembahyang tentuan yang ni, tahu itu sembahyang. Dulang lah balik. Oi, betul cekki wanawa angkot. Tujuan dan niat, usahanya, ya dah. Tentu bahan yang dia jawab apa? Ya kini bahan. Dek karena orang nak muah menunjukan, dek orang lah dalam sembahyang tentu nak ada muah menunjukan. Anyo bodoh ilmu dah ada, anyo bahaya jangan kalamat dipabui aja dek. Kecil, usali gayo gadang gayo ketek. Aku kata, kau kejadian kau tahu. Usali gayo gadang gayo ketek, orang dan nak muah menunjukan. Apakah kanai tahinda Allahu Akbar. Di borong mereka dua dari kayu gadang kayu ketek. Pakai kata kanai tahinda tali topek tahinda. Di jamaah diri yang dimuliakan Allah atau mengkompar lu jawain. Pernah lo siapa jamaah aku kejadian di bulan puasa. Aku hati-hati awak kalau lah diangkat orang jadi mandin di suku akame-kame cukup-cukup ilmu. Pernah terjadi di kampung aku jamaah aku bulan puasa kebetulan ulamanya buyanya ndak kibo dan besok buya aku nama imam sembahyang tarawih. Buya aku ndak kibo dan ada mandin di sini kebetulan mandin ko baru lo bau.
Pisungguh pun baru lampir dan kurang setahun lah. Hari hujan lape jamaah banyak buyana dong. Kecil makmum, anak kecil uang banyak jamaah malin. Kalau cara kami malin ko di piaman labai. Baik sumayang lebay. Kecil makmum. Dak kado buyan di bawah kau sumayang itu le. Dek kalau orang tatu kia pandangan tengah tu. Awak seorang malin di bawah kawan bawah malin ko. Pegawai namo cara kami di piaman. Baik baca Allah. Buyana di bawah ruang. Ni dua orang minta sembahyang, ambon dalam pede boy itu, ada boy ayah ini apa? Tapi urutannya nak takkan nalo, ada yang apa? Kalau di den baik, oh baik. Kalau di den lah baik, kecil pegawainya pun tadi. Kalau di den ayah ini apa? Tapi urutannya takkan nari dan sedoi. Kecil lah baik, kalau di mainan kan. Akan cocok tu. Kini pada malu awak yang orang banyak kau sumayang jawab. Cuma kini kau dia lah dia jadi imam kecil malin lebih kau tadi. Beko kau le itu ayatnya beko angkau dia jadi. Baca lo kau dia bahim mandahem gak dua kali. Berarti itu ayat itu. Ayo sumayang. Usalli sunatan tarwih rakaat ini. Allah imam rakaat ini imam Allahu Akbar. Ya nak dibaca apa yang pertama al-hakumut takasur selesai. Rakaat kedua qul Allahu ahad. Sudah tu wal asri. Sudah tu qul Allahu ahad. Lah selesai lo lampai salam. Upuai di tipu dan subayangan ketiga. Ya nak lampai ko tadi pangandai kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likuli nandahim ko dak cuma bunyi lo. Enak. Sudah tu dia nak do bunyi dia aja ayat ko. Alam tarakai dak cuma bunyi lo. Ulang tu balik. Wailul likuli dak cuma bunyi. Poh dia takah tu juga sudah supaya ada. Dia akhirnya nyotawilah salah satu ayat tadi. Ya kan? Wailul likuli. Sudah jemaah berapa? Tipu di sujud. Ya. Allah sekian minit loh, lebih kurang 5 minit dan imam pun dah ada perintah Allah Akbar bagi di sujud loh. Dan 5 minit sujud jemaah berapa? Dak bagi loh. Anta gangah lah mau di belakang dicari imam bola lagi ke jendela. Kabur mana? Kabur imam tu pak. Aku memahayat awak jadi malin, ya nak? Dia fikir awak jadi malin di suku. Kalau nak kami ilmu jamaah orang pak berlayu. Amu lagi ke jendela awak ni yo. Bisiko dulu kejadian terkait juga. Atau mangko panalugil kokohi diri dengan iman, bekali diri dengan ilmu, kemudian hiasi diri dengan amal. Hiasi diri dengan amal. Amalku perhiasan diri awak. Kalau ingin elok gancak baju awak, tentu banyak amal awak. Ya. Kalau ingin wak berpakaian rancak, berpakaian parasin, jamaah berapa? Elok dipandang wak banyak, sayang Allah mencari kita, amaku wak hiasi diri wak dengan ibadah. Seketik ledak. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ini perlu wak jaga kesehatan kita. Perlu lo tubuh wak isi dengan vitamin, makanan sehat. Ya, perlu lo makan buah-buahan untuk supaya jasmani awak sehat. Ketika ibadah awak lakukan akan sempurna jamaah kalau bukan korban.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sehat rohani. Arti sehat rohani itu apa? Bersih kalbu awak, bersih hati awak, jauh akan sifat-sifat tercela, terkandung di dalam kalbu awak sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Itu mengko dalam kaji tasawuf, dalam kaji thariqah, kita sebagai sisalik, kita sebagai murid, apabila masuk ke dalam thariqah, dilarang dia kaji. Dia penjelasan dia kaji. Larangan buang dan 10, pakai dan 10. Buang sifat Abu Jahil, kandung sifat Muhammad. Buang sifat kizib, khidmat, kianat, palalu, riya, suma'ah, hasad, takabur, lobo, apa? Itu yang kali buang. Paduto, kianat, bodoh, riya, suko pamer, suko dipuji, atau beramal karena orang. Banyak orang yang sembahyang, ada orang yang sembahyang. Itu riya, itu bukan karena Allah. Campaan itu dalam jiwa. Suma'an memperdengarkan amalan-amalan kepada makhluk dengan harapan pujian. Itulah suma'an. Banyak punya beribadah awak. Kundak ide nak amega musajid. Kundak ide nak makmur, nak maju dengan desa ibul kau. Wak pacu ini mudik lau idarit 5 orang berado. Wak bunian di sini harapan wak awak disembah-sembah dan awak disanjung-sanjung. Ketika nama awak disanjung, ketika nama awak diambuh-ambuh dengan orang, gadang itu awak lalu ujian ke dalam hidung itu. Aminnya habis apa? Dalam abuang itu di dalam kalbu awak. Yang selanjutnya apa? Sifat hasad, dengki, SMS, susah mencari orang sana, sana mencari orang susah, orang baliunda warna nepo, orang bali pajero baru warna masuk rumah sakit, orang mampu ruko batingke, awak nendak namuh lalu, kau babayo penyakit hati kau, susah mencari orang sana, sana nyo mencari orang susah, orang baliunda nyo nendak namuh lalu. Orang balik pajero baru, nyo masuk rumah sakit. Orang mampir ruko batingke, nyo langsung maninggal. Dia nak tahan. Kau babayu hati kau. Orang kau orang dia awak adu dia dah. Dia nak tahan hati kau dah. Yo na mandam mak langsung. Barawat ke rumah sakit. Tu babayu hati tu. Asal namanya menjadi orang susah. Contoh orang mendapat cobaan di sana, lagi orang dah pulang, emang doa salam, rumah kau babayo penyakit itu. Orang masuk, orang balik unda, orang balik Fortuner baru, Pajero baru, nyo masuk rumah sakit. Orang ambil ruko batingke, nyo meninggal. Lagi orang dah pulang, madoa salam rumah. Aku babayo. Aku nak kawan-kawan. Sudah tu jamaah kawan balik sifat hasad, takabur, lobo, tamak. Itu yang harus berbuat. Jadi artinya apa? Kita jago amalan kalbu kita. Sehat jasmani awak, berasi rohani awak, bersih kalbu awak. Jadi kalbun hati awak menjadi kalbun salih. Di hati yang selalu hidup, hati yang selalu mengandung sifat-sifat yang terpuji, yang menjadi nilai-nilai ibadah, hati yang selalu zikrullah, hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah kami mudah-mudahan di dalam ilmu tasawuf, di dalam ilmu thariqah, sebagai riyadhah kita sebagai murid atau salik, maka kita harus menjaga amalan kalbu kita. Yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Anak tidak memberi manfaat, harta tidak akan memberi manfaat. Apa yang akan bermanfaat untuk diri awak? Man atallaha biqalbin salim, orang-orang yang taat kepada Allah dengan hati dan bersih. Dihendaknya ketaatan kita kepada Allah kita iringi dengan qalbun salim. Kita rajin tahajud tengah malam, kita rajin tilawatil Quran, solat hajat wak banyak, solat tahajud wak tak pernah tinggal, duha 2 balik rakaat tiap hari, amalan salawat wak banyak, tapi hati wak penuh dengki, hati wak pendendam, hati wak ujub, hati wak sombong, hati wak congkak, ikut dan kamu rusak ibadah kita jamaah kami dan korban. Di kesimpulannya apa? Biarlah sakit ilmu amal kita, tapi awak bisa memelihara hati kita. Di kepada jamaah yang hadir, aku ikut penunjang. Jadi perlu sehat jasmani, perlu sehat rohani, perlu aman pemikiran, aman ekonomi dan aman rumah tangga baru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah hakikatnya untuk meraih dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin sampai di sini kajian kita pada malam ini. InsyaAllah selesai sholat isya berjamaah, kita langsungkan dengan pengajian thariqah. Diku ado katunan salah, talantuk kanayat talantuk katurun, mohon maaf lahir dan batin, benar datang daripada Allah, salah kelemahan aku sebagai manusia. Akhir kalam banyak maaf. Subhanallah.